Pertama syukur, yang kedua jangan terlambat bangun sholat subuh, yang ketiga sarapan, yang keempat berangkat dari rumah ingat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa berdoa. Update status ingat, berdoa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa bicara cepat-cepat karena suara di ruangan ini bergema. Kalau saya ngomongnya cepat, nanti Bapak Ibu keluar, ditanya orang, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Entah ku dengar dia macam kumur-kumur aja. Nah, jadi dari awal saya jelaskan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa didengar, masuk ke hati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati manajemen PT McDermott Indonesia, Bapak Mr. Andi Peterson. Saya sangka orang Makassar, rupanya orang Skotlandia. Yang dalam hal ini malam ini diwakili oleh Pak Syahrial. Sah itu artinya raja, rial duit. Syahrial, king of the money. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama adalah doa. Dan di samping kiri saya juga yang mendampingi saya malam ini tidak kalah dengan Pak Syahrial. Saya naik pesawat sampai ke Jogja, naik pesawat sampai ke Surabaya, itu semua nama beliau, Sugeng Rawuh. Pak Sugeng hadir bersama kita malam ini. Sahabat saya ada Cak Nur, ada Bang Hardi, ada Ustadz Alnob dari Pekanbaru, ada Pak Insinyur Iskandar, ada Ustadz Tatang, ada Ustadz Haruna Hashim. Yang tidak saya sebutkan namanya bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tak ingat. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Bapak-bapak dari kepolisian yang sudah mengawal kita malam ini, mudah-mudahan dibalas kebaikan bahagia dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimanalah perasaan Ustadz Somad malam ini? Saya terus terang malam ini rasanya seperti menghadiri
cerdas cermat. Ada kelompok C, ada kelompok B, ada kelompok. Kalau dulu ada namanya kolom pencapir kan. Nah, yang jelas kita malam ini bahagia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Judulnya pembekalan adab bekerja secara syariat untuk menjadi pekerja yang amanah. Sepanjang saya tausiah, baru inilah baleho yang orangnya banyak betul. Sesuailah sama jumlah karyawannya kan. Berapa tadi jumlahnya Pak Sarian? 8.000. Jadi 8.000 ini paling 0, sekian persennya. Ini udah yang di sini ini orang yang top-topnya aja lah ya. Top itu artinya tua, ompong, peot. Nah, yang pertama, pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, menjemukan, melelahkan, menyakitkan, itulah pekerjaan yang dirindu-rindukan oleh pengangguran. Betul? Makanya kalau ada pegawai karyawan PT McDermott Indonesia ini merasa, aku muak kali lah, bosan kali lah, masuk dari jam 7 pagi pulang jam 4 sore. Coba kau menganggur agak setahun nih dulu. Kadang kita ini pelupa. Lupa masa dulu waktu buat lamaran kerja. Alah Ustaz Somad macam pernah aja buat lamaran. Saya menyimpan satu folder di laptop saya. Waktu saya pulang dari Maroko 2008, ada satu folder sampai sekarang saya simpan, surat lamaran 17 kantor dan kampus untuk melamar kerja. Satu pun tak menjawab. Itu maka saya terlambat berbini. Tak ada orang yang mau mengasihi anak gadisnya ke saya. Dulu, kalau sekarang banyak. Jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, cari foto kalian waktu dulu sedang nganggur. Cari foto kalian waktu dulu ngelamar-ngelamar, cetak 20 inci, tempel di dinding kamar. Asal terasa bosan muak kerja, tengok, itulah gambar kau waktu ngelamar dulu. Saya simpan foto saya waktu pulang kuliah, nggak tahu mau ngajar di mana, mau ikut tes CPNS, belum jelas, status STJ, status tak jelas. Sampai sekarang fotonya ada, saya simpan supaya kita bersyukur. Mudah-mudahan yang sudah ada kerja ini diberikan Allah ada kerja berikutnya sampai bisa nabung, punya emas agak 3 kilo cukup lah. Ini PT McDermott ini apa yang dibuatnya ini Pak? Ustadz Somad pernah menengok rumah di tengah laut yang mengebor minyak ke dalam laut. Iya pernah. Itulah yang kami buat Pak Ustadz. Wah, berat juga kerja kalian ini ya. Rumahnya itu sebesar lapangan sepak bola Pak Ustadz. Jadi dibawa berkeping-keping, disusun tengah laut sana. Tidak Pak Ustadz, disusun, dinaikkan ke kapal 36.000 ton sampai ke tengah. Siapa yang memesannya? Ada pesanan dari Qatar, ada pesanan dari Saudi Arabia, berbagai macam pesanan datang.
itulah yang dibuat di Batam ini. Rupanya orang Indonesia nih hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat. Saya baru tahu malam ini. Padahal kalau ditengok mukanya biasa-biasa aja, tapi otaknya luar biasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dijaga Allah semua waktu kerja, insya Allah. Musibah kita adalah musibah tidak bersyukur. Istri yang menurut kamu istri perempuan membosankan, itulah bini yang ditunggu-tunggu oleh jomblo sejati. Suami yang menurut kalian memuakkan, membosankan, itulah suami yang ditunggu-tunggu gadis tua. Mohon maaf ya, mohon maaf jomblo. Kalau kebetulan belum ada jodohnya, mudah-mudahan didekatkan Allah jodohnya. Banyak juga kalian belum nikah. Rumah yang menurut kalian memuakkan, aku muak kali lah nengok rumah nih Pak Ustadz. Rumah kau tipenya apa? 4L. Lo lagi. Di ruang tamu, di kamar, di dapur. Itulah rumah yang diinginkan para kontraktor. Mudah-mudahan kita punya duit untuk punya rumah, insya Allah. Jadi kuncinya hidup ini banyak bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Dengarkan baik-baik, bersyukur. Makanya kalau dengar pengajian itu fokus, apalagi ini suara ini menggema. Ini kalau saya ngomong cepat macam tablik akbar biasa, terjadi pada ibu. Tak jelas keluar dari sini apa kata Ustaz Somad. Entahlah, tak apa-apa kata dia. Jadi kalau ada yang tak jelas saya sampaikan malam ini, insya Allah nanti di rekaman videonya jelas. Karena ini direkam, ada mic-nya, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, yang pertama adalah syukur. Yang kedua, bangun tidur tak ada angin, tak ada hujan, bad mood. Bangun tidur, masuk kamar mandi, kepala kejedut. Mau berangkat, helm basah. Di tempat kerja, di jalan kena tilang. Mohon maaf Pak Kapolsek, memang kesalahan orang nih nggak pakai helm. Udah pakai helm, tapi karena buru-buru, rupanya salah pakai helm proyek dipakai. Sampai di tempat kerja terlambat, kena marah. Jadi usahakan jangan terlambat bangun pagi. Ini macam efek domino yang disusun. Kalau dijatuhkan satu, sistemik dia. Kenapa terlambat? Karena tidak sholat subuh. Kenapa terlambat sholat subuh? Karena tadi malam tidurnya lama. Kenapa tidurnya lama? Karena scroll. Alah Ustaz Somad macam nggak scroll. Tengoklah handphone saya mati habis baterai. Tak hidup. Memang sengaja nggak saya cas. Kitalah yang paling mengerti tentang diri kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Siapa orang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Itu yang lari-lari itu jelas anak-anak. Memang dia anak-anak.
Yang lompat-lompat tuh jelas anak-anak, memang dia anak-anak. Tapi yang paling bahaya adalah anak-anak terjebak di tubuh orang dewasa. Maka cobalah untuk dewasa cepat tidur malam. Itu makanya tausiah malam ini nggak lama nih, biar cepat tidur. Tapi besok kan hari libur, jadi bolehlah agak lama sedikit. Saya di mana-mana tausiah 1 jam 60 menit, tapi khusus di PT McDermott ini 1 jam 3 menit. Nah, jadi yang pertama syukur, yang kedua adalah disiplin. Tidur jam 10, jam 11. 11 itu udah paling lambat. 12, 1, 2, 3, 4. 5 jam tidur menurut dokter mesti 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Jangan tidur lewat jam 11. Syukur-syukur jam 10 bisa, alhamdulillah. Tidur malam, apalagi di PT McDermott, masuk jam 7, pulang jam 4. Kalau tertidur di tempat kerja, salah las, di lasnya tengkuk kawan. Jadi usahakan cepat tidur malam. Saya Pak Ustadz biasa tidur jam 12, jam 1. Merubah pola tidur nih payah. Mudah merubah pola tidur. Ini saya kasih tahu ya. Besok malam insya Allah bisa cepat tidur. Gimana caranya? Besok jam 9 makan antimum. Siapa yang payah-payah tidur, beli antimo, tapi makannya sebelah. Jangan satu papan kalian makan. Kalau satu papan dimakan, malam tahun baru bangun. Bangun-bangun terbuka mata gelap, terdengar suara marabbuka. Innalillah. Jadi kalau tidur kita kurang, detak jantung kita tak stabil, emosi kita naik, berpengaruh ke darah kita, ke jantung kita, ke gula kita, kolesterol. Saya kalau makan bisa saya tahan, makan bisa saya tahan, minum bisa saya tahan, tapi kalau tidur mohon maaf. Makanya saya mesti istirahat tidur. Ini sebelum sini tadi memang sudah full nih tidur. Kalau tak tidur bergoyang rasanya, macam di atas kapal rasanya. Nah, oleh sebab itu maka usahakan jangan lambat tidur malam, bangun cepat. Ustadz minum suplemen. Saya tidak pernah minum suplemen. Ustadz ceramah ke sana, tadi subuh di Bintan, tadi siang, tadi sore, ini malam. Apa yang Ustadz minum? Teh tarik. Apa yang Ustadz makan? Sambal belut lado hijau. Lalu yang membuat kita sehat itu apa? Di antara jurusnya adalah mandi sebelum subuh. Sebelum subuh usahakan mandi supaya badan kita segar, fresh. Payah kami Pak Ustadz di Batam ini sholat subuhnya jam 4.45, jam 4.30 bangun. 15 menit itu masih bisa sholat sunat. Jam 4.30 bangun, mandi, bersih, lalu kemudian sholat sunat. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Banyak kali Pak Ustadz sholat sunat tahajud 2 rakaat. 2 rakaat pun tak bisa. Batam ini dekat dengan laut kan,
Maksudnya Pak Ustadz, masuklah kau ke laut. Sholat. Apakah di lingkungan sekitar karyawan ada masjid dan musola? Jalan kaki. Jalan kaki ke masjid. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak, Anda terkena osteoporosis. Orang jogging keliling stadion 10.000 langkah, padahal melangkah kaki dari rumah ke masjid pagi itu fresh, sehat. Banyak orang jogging pagi. Itu kawan saya itu Pak Ustadz suka lari pagi. Supaya apa? Karena dia ingin lari dari kenyataan. Dah, setelah badannya sehat, hubungannya kepada Allah juga sehat. Besar masalah hidup saya, serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mamati artinya matiku, maka jangan panggil kawan mamat. Mamat artinya mati. Somat ustad. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ruku, ketika ruku itu urat-urat lutut itu tegang, maka darah-darah mengalir. Orang senam itu kaki kanan ditarik tangan kiri, kaki kiri ditarik tangan kanan, supaya urat-urat lututnya tegang, mengalir darahnya. Ketika kita sedang sujud, maka tak boleh waktu rukuk lututnya ditekuk. Ini ada orang saya tengok sholat waktu rukuk lututnya ditekuk. Mohon maaf kalau kebetulan sakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, sedang muda-muda yang sehat-sehat nih, paksa-paksakan supaya lututnya itu lurus. Memang sakit terasa, supaya sehat badan kita. Tapi jangan pula gara-gara ini niat sholatnya berubah. Usolli fardhu subhi rakaataini sambil senam lillahi ta'ala. Sholatnya wajib, badan sehatnya bonus. Ini jantung. Jantung tuh letaknya di sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup. Coba pegang, masih ada degupnya. Kalau tak ada, kasih tahu, kain kapan dah kami siapkan. Berdegup. Jantung ini berdegup menyemburkan darah. Darah dari jantung ini mendaki naik ke otak. Tapi ketika kita sholat subuh, maka jantung kita ringan. Karena ketika sedang sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Sekarang jantung di bawah, otak di atas. Tapi waktu sedang sujud, jantung di atas, otaknya ke bawah. Kawan saya Pak Ustadz ada, waktu berdiri pun otaknya di bawah. Janganlah ngomong gitu Pak Ustadz, tersinggung saya. Berarti otak kau di lutut. Makanya sujud itu paling tidak 3 kali tasbih, 5 kali tasbih, 7 kali tasbih. Supaya apa? Darah dari jantung turun ke otak, bawa oksigen. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa orang sholat tapi nggak sehat? Karena tidak ada tumak ninah. Tup 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 tup. Bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Imam apa yang kau ikut? Imam Valentino Rossi.
Kenapa orang kena stroke ringan? Karena kurang oksigen darah ke otak. Kenapa darahnya kurang ke otak? Karena darahnya beku. Kenapa darahnya beku? Karena banyak gula. Itulah kenapa malam ini Ustadz Somad dikasih air putih. Ini Ustadz Somad ini nyindir kayaknya. Tadi saya sudah dikasih minum teh manis, makan sebelum kesini. Tolong kalau ada Ustadz pengajian ceramah, jangan banyak kasih teh manis. Dia ceramah 1 hari 5 kali. Pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, wirid yasin asar, pengajian maghrib. Teh. Diabetes meletus. Apa yang membuat darah kental? Yang membuat darah kental minyak. Pagi-pagi sudah kena minyak. Minyak apa? Katupe gulai paku. Minyak apa lagi? Minyak dalam santan. Oh, jadi kalau gitu Ustadz tak makan santan. Saya makan santan. Ustadz ada pantangan. Saya sampai hari ini pantang cuman 1. Pantang dekat lewat. Jadi sholat itu bonusnya adalah sehat. Pulang dari sholat ke rumah, mentalnya sudah siap, imannya sudah kuat, penyerahan dirinya kepada Allah, badan sehat, zohir sehat, batin sehat. Udahlah tidurnya lambat, bangunnya lambat, otaknya macet, bad mood, sampai di kerja kacau, error, macam-macam. Psikologis, pemikiran, mindset, main otak, set susunan otak. Tapi ada juga orang bilang main otak, set setan, mindset otak setan. Jangan sampai tinggal sholat subuh, karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku waktu subuh. Sebelum agama Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah bangun subuh. Loh, masa nenek moyang kita bangun subuh? Ya, dari mana Ustaz tahu? Prinsip nenek moyang kita, jangan tidur pagi, nanti rezeki dipatok. Tuh, zaman sekarang rezeki orang dipatok ayam, diterkam kucing, dimakan tikus. Akhirnya dia tak dapat apa-apa. Jadi bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, negara yang paling cepat bangun pagi bukan orang Islam. Di mana negara yang paling cepat bangun pagi? Yang saya tak bisa masuk kemarin. Itulah negara paling cepat bangun pagi. Kita dengan Kuala Lumpur sebetulnya jamnya sama. Mestinya jam kita di Batam jam 7, Kuala Lumpur jam 7. Tapi Malaysia mempercepatnya 1 jam. Supaya apa? Supaya orang cepat-cepat bangun, cepat-cepat kerja, cepat-cepat tidur, cepat-cepat istirahat. Makanya kalau di Pekanbaru jam 7, di Kuala Lumpur sudah jam 8. Cobalah kalau terbang dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru, pesawat terbang jam 7.55, sampai ke Pekanbaru jam 7.50. Lebih cepat 5 menit sampai, padahal waktunya sama. Jadi kunci yang pertama syukur, kunci yang kedua adalah jangan telat tidur. Yang ketiga, sarapan pagi. Kalau tidak sarapan, ini usus ini tetap menggiling. Kalau tak ada yang dia giling, akhirnya usus ini luka. Kalau sudah luka berdarah,
itulah yang kena penyakit asam. Apa pula asam pedas? Asam lambung. Masih muda, umur 20, umur 25 sudah kena asam lambung. Saya dulu kuliah di Mesir, nyari nasi goreng, nasi uduk payah. Akhirnya sarapan pagi jarang, siang baru makan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya kena asam lambung. Tahun 2012 saya pergi ke rumah sakit, Ustadz kena asam lambung akut. Asamnya sudah naik ke otak, badan berkeringat. Pergi musim megang dinding, khutbah Jumat pegang tiang satu, pegang tiang khutbah, pegang mimbar. Ada jamaah ngasih tahu. Ini saya kasih tahu supaya jangan sampai adik-adik kena asam lambung. Sebelum berangkat kerja, sarapan dulu, pengganjal perut. Apa yang paling bagus adalah kau tak makan nasi, aku diet karbo. Terserah, mau makan nasi mau tidak, terserah. Yang penting sarapan dulu di bawah jam 8. Masuk kerja jam berapa? Jam 7, jam 6 pagi. Rice cooker ada, kalau mau menghemat. Makan roti bisa, dan lain sebagainya. Jangan kerja perut kosong. Yang paling bagus makanan Nabi Muhammad SAW, kurma. Kurma gulanya tidak kena diabetes kita. Maka tidak tepung-tepung. Tepung-tepung inilah yang menyebabkan penyakit. Jangan larang makan nasi, karena kita memang dari kecil sudah makan nasi. Kalau tidak makan nasi, saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tapi saya tetap makan nasi. Kalau saya tak makan nasi, otak saya nggak kerja. Perut kenyang, tapi otak gelap. Mesti makan nasi. Ibu kalau anak-anak ini tidak mau makan nasi, jangan biasakan dari kecil makan nasi. Jangan diputus dia di tengah jalan. Akhirnya banyak suami yang terbodoh gara-gara tak dimasakkan nasi. Oleh sebab itu, bagi yang sudah terbiasa makan nasi, sarapanlah, cuman dikurangi aja, jangan terlalu banyak. Lalu kemudian setelah sarapan, perutnya berisi, tidurnya full, kerjanya semangat, hubungannya dengan Allah. Bagi yang sudah kena asam lambung, beli induk kunyit besar-besar. Tahu induk kunyit? Beli induk kunyit, blender, tidak usah pakai air. Blender, saring pakai kain tipis. Ambil gelas kecil, setengah gelas air kunyit, setengah gelas madu. Madunya asli, yang kalau dibawa ke rumah bini marah. Udah jangan fokus ke situ. Nah, bacakan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diminum sebelum tidur malam. Setelah minum itu, jangan makan lagi, jangan minum air putih lagi. Itulah minuman terakhir malam itu, diminum 7 malam. Saya alhamdulillah, sejak saya minum itu, berkat ikhtiar dan doa, sampai sekarang sehat, tidak pernah kena asam lambung lagi. Ini saya nasihatkan supaya jangan mengalami macam saya. Pergi kuliah tak sarapan, pergi tak sarapan. Saya tak sarapan, maklum, karena di Mesir susah sarapan. Tapi di Batam macam-macam nasi ada. Ada nasi bisnis, namanya nasi dagang. Tadi pagi kami makan nasi dagang, macam-macam. Ada nasi kucing, terserahlah mau nasi apa, yang penting ada pengganjal perut. Nah, pertama syukur,
Yang kedua, jangan terlambat bangun sholat subuh. Yang ketiga, sarapan. Yang keempat, berangkat dari rumah ingat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa berdoa. Update status ingat, berdoa lupa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Aku mau mencari rezeki yang halal untuk anak biniku ya Allah. Kalau mati dalam mencari rezeki halal itu, matinya mati syahid insya Allah. Jangan diaminkan, mati nanti. Tapi kalau mati pun kita tak takut. Insya Allah mati kita semuanya husnul khatimah. Jadi mental kita sudah siap, perut kita sudah berisi, mata kita sudah cukup. Hubungan dengan orang rumah, dengan istri baik. Jangan berangkat dari rumah dalam keadaan perang dunia ketiga. Nanti ke kawan menyalah, ke atasan error, ke tempat kerja tak fokus. Hubungan baik. Waktu mau berangkat itu ya sesuailah. Kalau memang manggilnya mama ya mama. Mama berangkat dulu ya papa. Alah tak usahlah panggil mama, kita makan sambal belacan. Mudah ya, namanya rumah tangga. Sedangkan telur ayam disangka lagi ada begesekan bersentuh, apalagi lah rumah tangga. Mudah-mudahan keluarga, adik-adik, sahabat, karyawan, pegawai PT McDermott Indonesia semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ustaz Somad ya, saya kebetulan ada masalah ini dengan istri Pak Ustaz. Apa masalahnya? Sudah seminggu saya nggak jumpa Pak Ustaz. Loh, kok bisa gitu? Iya, kau udah nikah kan? Enggak, ini istri kawan saya. Jangan rusak sarang tawon. Kalau kau ganggu sarang tawon, bukan cuman muka kau yang bengkak, nyawa pun hilang. Kalau kau ganggu sarang tawon, masuk kau ke dalam air laut Batam, ditunggunya kapan kau narik napas. Begitu kau muncul, baru kau disengat. Apa kata orang kampung saya? Kau ganggu, tengoklah kapan kau tak berak malam. Jangan cari masalah, karena dunia ini tempat masalah. Di dunia ini masalah nih tak dicari pun datang. Apalagi dicari? Hubungan perut kita bagus, hubungan dengan Allah bagus, hubungan mata kita bagus, hubungan dengan istri suami bagus, melangkah ke tempat kerja dengan semangat mencari rezeki. Hilangkan masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Lagi banyak orang menggadaikan emas sekarang, harga emas lagi naik. Tahu ibu? Kalau nggak tahu nanti ku share beritanya. Sudah mensyukuri nikmat? Sudah bangun tak lambat sholat subuh? Sudah jalan kaki ke masjid badan sehat? Sudah sujud sehingga darah ke jantung? Sudah makan sarapan supaya tidak kena asam lambung? Hubungan dengan anak istri baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya terlaksana. Pak Ustadz doakan saya Pak Ustadz, saya belum punya anak Pak Ustadz. Berapa umur kau? 40 Pak Ustadz. Loh kok bisa belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin yang belum bebini aja. Ini ku tengok muka macam anak 3 udah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu,
Ini nama grup hadrohnya apa, Dek? Majelis Sholawat At-Tazkirah. Tazkirah artinya mengingat Allah. Itu arti tazkirah. Karena setiap didengar lagunya, hadhihi tazkirah faman syaa'a dzakarah, mengingat Allah. Lagu-lagunya mengingat Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Perasaan kita nggak pernah latihan kan? Jadi kalau badan kita sehat, pikiran kita sama, kita bisa seirama, Besti. Begitulah karyawan pegawai PT apa tadi namanya? Ada tulisannya di sini ya, PT McDermott. Begitulah kalau kita konsen. Tapi kalau dari awal tidur kurang, asam lambung, sama bini berkelahi, sampai di tempat kerja lain kata atasan, lain kata kita, lain perintah dia, lain kata kita. Akhirnya dia marah, kita marah, kita silap, dia silap, bunuh-bunuhan. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan semuanya aman, damai, insya Allah. Ini yang saya cakapkan ini jelas apa tak jelas? Alhamdulillah. Saya sepanjang saya berceramah di mana-mana, malam nilai yang paling saya cemaskan. Iya, karena suara saya tak jelas. Rupanya kalau hatinya jelas, walaupun mic-nya nggak jelas, sampai. Karena ini sebetulnya tempat ini bukan tempat tausiah ini tempat main poli. Kan gedung olahraga ini kan. Tuh. Nah, lalu kemudian apa hubungannya dengan grup hadrah? Di waktu-waktu kosong dengarkanlah suara yang mengingatkan kepada Allah. Memang waktu sibuk sedang kerja itu, kerja ini, buat itu, buat ini. Tapi pas waktu kosong, kau suka apa? Aku suka nasyid Pak Ustadz. Dengarkan suara solawat dari At-Tazkirah. Anda ada acara walimah, ada acara nikah, ada acara khitan, ada acara pindah rumah, jangan lupa undang grup hadroh Tazkirah. Masalah royalti nanti kita bahas. Jangan didengarkan lagu-lagu yang membuat setan masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke jantung. Apa yang membuat masuk? Katanya musik, Pak Ustadz. Bukan musiknya yang masuk. Yang masuk itu adalah syair-syairnya. Keong racun, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Cinta satu malam, kumpul kebo. Pulang-pulang berbadan dua, zina. Itu lagu semua tak baik. Maka masukkanlah lagu yang baik-baik. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik?
Kau kenapa setiap kerja nih pas lagi kosong ku tengok kau lagu barakallahu lakuma terus? Aku mau melantunkan itu nanti di acara pernikahan dia. Nikah siapa? Itu, tapi itu calon kau dulu. Cinta kan gak mesti memiliki. Puncak dari cinta itu bukan memiliki, Ustadz, tapi melihat orang lain bahagia. Itu maksudnya diambil orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan yang baik-baik. Hadrah baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinyanyikan lagu yang tidak-tidak. No woman no cry. No woman no cry. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada tangisan. Patutlah kau bercewek sama jantan. Mau ngapain kau? Homo, laga pedang. Oh, Ustaz nggak layak ngomong begitu di pengajian. Itu kalimatnya nggak sopan. Sedang mendengarnya aja jijik, apalagi melakukannya. Betul? Ya Allah, selamatkan sahabat-sahabat kami ini dari perbuatan umat Nabi Lut. Maka setan masuk, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau kebetulan waktu kosong mau mendengarkan musik, dengarkan lagu hadrah. Saya Pak Ustadz sukanya murattal. Cari MP3 Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Saya Pak Ustadz sukanya ceramah Pak Ustadz. Cari ceramah. Saya maunya Ustadz yang khusus anak muda Pak Ustadz. Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Salim Afillah. Saya maunya Ustadz masalah hati Pak Ustadz. Ustadz Aa Gim. Saya maunya Ustadz yang lintas dari mulai bayi sampai nenek-nenek. Ustadz Somad. Jadi salurkanlah hobi telinga kita pada yang baik-baik. Jangan waktu kosong. Sekarang mendengar bisa pakai apa nama yang dicucuk-cucukkan ke telinga itu? Iya tahu saya cuma ngetes saja ini. Earphone dipakai mendengar yang baik-baik. Kalau tiba waktu makan siang, makan. Hidup ini sebetulnya sederhana. Waktu makan, makan. Waktu tidur, tidur. Yang jadi masalah disuruh makan, sibuk kerja. Disuruh kerja, makan. Padahal sudah ada waktunya. Sampai masanya perut kita ini 4 jam lapar lah. Makan pagi tadi jam 6.30 karena jam 7 sudah masuk. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah jalan dia sudah di usus-usus itu. Maka diisilah makan siang. Sholat jangan tinggal. Berapa menit lah sholat itu? Sekarang kita hitung sama-sama ya. Saya sebetulnya mau nengok jam aja, ini udah berapa lama saya ceramah. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Rupanya udah 1 jam juga saya ceramah pakai mic mengaum-ngaum ini. Sekarang kita hitung berapa menit 1 rakaat sholat. Oke ya. Ini jam. Ini kalian pikir jam ini murah ini? Mereknya Casio, dikasih orang.
Oke, pas. Hanya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 1 menit. Jadi kalau zuhur berapa? 4 menit. Salat zuhur sampai 1 jam hilang dari kantor. Kemana kau ngilang? Kemana kau pergi? Yang dialaskan sholat, padahal sholat cuman 4 menit selesai. Wuduknya Pak Ustaz, wuduk 2 menit. Kita hitung sama-sama. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 1/2 menit. Iya, tapi Ustaz enggak pakai kumur-kumur. Aku kumur-kumur. Kenapa kau lama kali wuduk? Saya kumur-kumurnya Pak Ustaz. Kok bisa lama? Iya, saya kumur-kumurnya pakai teh es. Kira-kira yang salah ini agamanya atau orangnya? Yang salah ini sholatnya, Islamnya atau orang Islamnya? Tapi yang disalahkan orang, ajaran agama Islam, mubazir, buang-buang waktu, mengurangi etos kerja. Jangan berlindung di balik agama. Padahal Islam adalah agama yang paling efisien, paling konsisten. Dah, selesai makan, selesai sholat, langsung kerja. Sholat asar 4 menit, 5 menit zikir sama doa. Sore pulang ke rumah. Pulang ke rumah jam 5, sampai di rumah setengah 6, mandi bersih-bersih jam 6, sempat-sempatkan ke masjid, sholat maghrib di masjid. Kenapa? Karena nanti kalau kita mati, jenazahnya dibawa ke masjid. Jangan sampai kita mati tak ada orang yang tahlilan. Kawan ketawa banyak, kawan kongko-kongko banyak, tapi ingat, kawan yang mengurus jenazah kita adalah kawan jamaah di masjid. Ingat, kawan-kawan yang akrab ketawa. Ingat, kau mati, malamnya kawan makan ayam. Mati kau pagi ini, nanti malam, besok malam makan bubur kacang hijau. Enak ya ayamnya, iya. Kenapa? Kawan kita udah mati. Kawan yang setia itulah kawan yang di masjid mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dari maghrib ke isya, syukur-syukur di masjid itu ada pengajian. Kalau tidak ada pengajian, balik ke rumah menunggu azan isya. Panggil anak, come here. Tengok. Baca. Kau udah berapa sekarang? 5 ya. Udah 5 juz? Enggak, Iqra 5. Nah, 5. Kakaknya amma yatasaalun. Mantap. Istri, kau baca sayang Yasin bang. Dari sejak awal nikah sampai 2 anak nih Yasin terus. Persiapan untuk kau mati bang.
Habis anak Iqra, anak amma yatasaalun, istri sudah baca Yasin, lalu kemudian mereka nanya, mohon maaf ya bang, abang kok nggak pernah ngaji? Waktu isya udah, bentar. Rupanya belum pandai mengaji. Diam-diam minta sama Ustadz Haruna supaya dikirimkan guru mengaji, mintakan ke Pak Sugeng supaya dikirimkan guru mengaji ke McDermott Muslim Community. Ada komunitas muslim. Habis isya pulang ke rumah, makan malam jam 8, tidur paling lambat jam 11, 9, 10, 11. Berapa jam sama anak istri? Berapa jam sama kawan di kantor? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sama laki orang sama bini orang 10 jam. Sama laki sendiri sama bini sendiri 3 jam. Jangan heran kalau orang lebih cinta sama bini orang daripada bini sendiri, karena lebih lama sama bini orang. Apa kata orang Skotlandia? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ini tak terelakkan. 3 laki-laki, 2 dari laki-laki berselingkuh menurut film. Cari di internet apa judul filmnya. 2 dari 3 laki-laki berselingkuh, kecuali di PT McDermott. Sini orangnya baik-baik. Kalau ada yang berselingkuh mati dia ditimpa tiang cor pipa untuk mengebor minyak tengah laut itu. Setuju ibu? Wah, setuju orang nih, hati-hati kalian. Di rumah kalian cuma 3 jam guys. Di rumah kalian cuma 2 jam saudariku. Matikan handphone, jadilah seorang istri. Matikan handphone, jadilah seorang ayah. Bersenda guraulah, tertawalah, tersenyumlah. Allah, Ustaz Somad itu cuma ngomong aja tuh, ceramah-ceramah, dia pun kesana kemari, nggak pernah aku tengok dia sama anaknya. Itu yang ku upload di Instagram itu. Saya kalau di rumah, saya bukan ustadz, saya tidak pakai pengawal, saya tak pakai supir, saya tak pakai tim, saya sendiri yang nyetir, bawa anak, bawa istri, bawa jalan, bawa makan, bawa kesana, bawa kemari. Nggak dikejar-kejar orang ustadz. Aku pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam, menggendong anak di mall, jalan-jalan, main di atas, nembak mulut. Tanya orang, Ustaz Somad ya? Mirip, bilang. Kalau di rumah kau bukan insinyur, kalau di rumah kau bukan general manager, kalau di rumah kau bukan doktor S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, di rumah kau adalah seorang suami, di rumah kau adalah seorang istri. Dengan begitu maka kau menjadi manusia. Saya kalau ngomong sama istri saya tidak pula begini, bukan berarti saya ngomong sama istri ya ayyuhallazina amanu. Ya, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang ayah. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa berjamaah, berkawan-kawan. Tidak ada alasan PT McDermott untuk tidak datang hadir pengajian. Bagi yang sudah menggabungkan diri dengan McDermott Muslim Community, alhamdulillah. Bagi yang belum bergabung, belum tahu, kasih tahu, share ke grup-grup. Bagi yang udah dikasih tahu tak juga mau tahu, ingat, belum ada jenazah yang mandi sendiri, belum ada orang mati yang masuk kubur liang lahat sendiri, dan kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, karyawan senior mati, yang baru masuk mati, polisi ada nggak kalian jaga perasaan Pak Alek, ustadz
Aku pun dibilang nih orang ini mati juga, Pak. Kita nih semua akan mati. Tapi jangan gara-gara aku bilang mati. Rapat sama Pak Sahrial. Gimana proyek kerja kita ke depan? Kita semua mau mati, Pak. Memang kita nih mau mati, tapi yang kita siapkan ini adalah bekal untuk menghadapi mati. Hakikat hidup ini apa sebetulnya? Menunggu mati. Nanti kalau ada kawan kakak, kawan ibu, kawan abang nanya, apa hakikat hidup ini, bro? Hakikat hidup ini menunggu mati, biar supaya nggak membosankan, dikirim Allah makhluk macam kau ini. Hakikat hidup ini menunggu mati. Yang namanya menunggu itu kan membosankan, menjemukan. Supaya nggak bosan, dikirimnya lah bidadari-bidadari surga. Makanya nanti kalau kalian pulang ke rumah, selelah apapun, secapek apapun, begitu dibukakannya pintu, oh my angel, kau adalah malaikatku yang bau bawang goreng. Bersoleklah Kak menyambut pejuang nafkah kalian. Kalian selalu makai perasaan. Anak kalian itu kalian letakkan di sini, anak kalian itu kalian letakkan di hati. Tapi mereka meletakkan kalian, meletakkan istri, meletakkan anak. Kalian diletakkannya di sini. Makanya paling banyak sakit kepala itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Cobalah tengok iklan obat sakit kepala. Laki-laki. Dan menurut survei, yang paling banyak gila itu laki-laki. Mohon maaf ya, laki-laki. Aku pun laki-laki juga. Seorang suami balik kerja, dikusuk bininya kepalanya, dikusuk. Enak ya bang? Iya. Dulu sebelum abang nikah, siapa ngusuk kepala abang? Aku sebelum nikah nggak pernah sakit kepala. Diambilnya panci, pang. Mati kau kata dia. Laki-laki itu memang tidak mengandung. Laki-laki itu memang tidak menyusui. Tapi di pikiran dia, cuman laki-laki ini pemalu. Dia sulit untuk mengatakan Jutaime I love you. Berat. Menurut survei 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you ke istrinya. Suami ibu jangan paksa dia untuk mengucapkan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Laki-laki nggak bicara tapi dia memberikan bukti. Wah, banyak juga supporter gua. Apa betul Pak Ustaz laki-laki itu nggak mengucapkan I love you kepada istrinya? Ya, karena mereka mengucapkan itu ke bini orang. Kecuali di PT McDermott. Kalau yang di sini ini orangnya nggak tahu juga lah ya. Saya husnuzon. Insya Allah Allah menjaga kalian semua saudaraku. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gaji dapat. Ini kalau saya tengok dari senyumnya, dari wajahnya yang cerah, ini tabungannya paling sedikit 100 juta ini. Dari bunyaminnya macam gak yakin orang. Keluarkan zakat 2,5%. Tolong Pak Sugeng, Pak Sahrial, hubungi Basnas Provinsi Kepri, buat di sini UPZ. Unit pengumpulan zakat. Nanti Basnas mengeluarkan SK sehingga Bapak bisa bayar zakat. Pak Ustadz, kami cari nafkahnya di Batam PT McDermott, tapi di kampung kami ada tetangga, kawan, sahabat, kawan SD yang susah. Prosentasi 50% sini, 50% di kampung, 20% sini, 80% di kampung. Kalau kita bagi di sini, kita laporkan ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini 2,5 juta zakatku, dan ini daftar keluargaku yang miskin, yang susah, yang fakir.
Gaji laki-laki 10 juta. Itu yang paling rendah lah itu. Amin. Gaji perempuan juga 10 juta. Amin. Apa beda gaji laki-laki sama gaji perempuan? Gaji laki-laki 10 juta untuk makan, untuk pakaian, untuk rumah, untuk pendidikan, untuk perhatian. Tapi gaji perempuan 10 juta bulat, tak dikurangi apapun. Itulah maka banyak laki-laki ini mau jadi perempuan. Itulah kenapa laki-laki itu jatah harta warisannya 2 kali lipat. Kenapa? Karena laki-laki banyak tanggungan. Ada 5 hak kalian di laki-laki ini, Bu. Pertama, makan. Udah dikasihnya makan? Udah. Kedua, pakaian. Udah dikasihnya pakaian? Banyak saya tengok di Batam perempuan yang belum selesai dijahit udah dipakainya. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Mestinya kalian yang ngajar istri ini sholat, baca Quran, tapi karena belum mampu, dibawakan Ustadz Haruna Hasim, dibawakan Ustadz Al-Nob, dibawakan Ustadz Somad oleh Pak Sugeng, Pak Sahrial, dan manajemen. Perempuan kalau tidak kalian perhatikan, dia akan mencari perhatian melalui Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Perempuan itu perlu kata-kata. Ditengoknya kalian, oh belum pernah aku menengok perempuan secantik ini. Dalam hatinya tahiyan tidak. Tengoklah bagaimana Nabi memanggil Sayyidatuna Aisyah, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Begitu memanjakan, memperhatikan, memuliakan. Boleh saya panggil bini saya Humaira Pak Ustadz? Boleh. Pulang dari sini, ya Humaira. Tapi dia tak putih Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang dari sini, ya Hajar Aswad. Apa tak mengamuk dia? Udahlah skincare belum lunas katanya. Kau ejek pula aku Hajar Aswad. Muka putih, leher hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 1 jam 15 menit ini sudah melanggar kode etik ini. Ini di tempat lain nanti saya dikomplain orang ini. Ustaz Somad, kenapa kemarin itu waktu di acara PT McDermott itu kenapa kami tonton lebih 15 menit? Saya sudah punya jawabannya. Di situ aku bercakapnya pelan-pelan. Bapak, ibu, saudaraku sekalian. Itu maka aku tambah 15 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini sampai ke telinga, sampai ke hati, sampai ke kepala, diamalkan, meningkat etos kerja, punya duit ditabung, anak bisa sekolah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak terjerat judi online gara-gara pinjaman online, pacaran micat online, nerakanya offline, bukan neraka online. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.